nih. Wah, pantainya bagus juga ya, pemandangannya bagus banget nih. Kayaknya aku harus foto deh. Tapi kok ada adik-adik sih? Oh iya, kakak lupa, hari ini kan kita ada Kids Immanuel Garut. Aduh, hampir aja kakak ketinggalan ibadahnya adik-adik. Tapi adik-adik, pada pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah ya adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah kembali berkumpul Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, berikan kami telinga yang baik dan hati yang paling baik agar kami bisa mendengarkan apa yang menjadi isi daripada firman-Mu nanti Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik ingat gak kalau minggu ini adalah minggu terakhir kita sebelum kita Paskah. Adik-adik udah belajar lagu baru belum? Hah? Udah belajar lagu baru belum? Oh, baru dikit-dikit ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan latihan yang terakhir untuk lagu baru kita. Tapi kakak akan undang teman kakak nih. Kakak panggil ya. Yap. Hap. Hap. Ya. Nah, adik-adik semuanya, minggu lalu kita sudah belajar lagu baru. Tapi sekarang kita mau belajar lagu Paskah yang terakhir ya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik gak hafal lagunya, liriknya ada di bawah ini. Jadi adik-adik tinggal ikut sama kakak untuk nyanyi. Tapi sebelumnya kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau belajar sama-sama. Yuk adik-adik. Ku mau nyanyikan cintanya Bapa. Ku mau ceritakan anugerah Bapa. Cintanya sangatlah besar, setia dan kekal. Sungguh heran cintanya. Yesus Tuhanku, kasih-Mu ubahkanku, apapun takkan pernah mampu memisahkanku dari indah kasih-Mu. Selamanya ku cinta Yesus. Ku mau nyanyikan cintanya Bapa. Ku mau ceritakan anugerah Bapa. Cintanya sangatlah besar, setia dan kekal. Sungguh heran cintanya. Yesus Tuhanku, kasih-Mu ubahkanku, apapun takkan pernah mampu memisahkanku dari indah kasih-Mu. Selamanya ku cinta Yesus.
Selamanya ku cinta Yesus, selamanya ku cinta Yesus. Selamat beribadah adik-adik. Hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku menyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi fa mi re 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 re. Ku menyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi fa mi re 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 re. Putar ke kiri, ayo semua putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, ayo semua putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku menyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi fa mi re 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 re. Ku menyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi fa mi re 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 re. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Putar ke kiri, ayo semua putar.
ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan ye, ayo semua putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Selamat pagi adik-adik, haleluya, 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 puji Tuhan. Di pagi hari ini kita bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Oke, saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak akan ajak semuanya berdoa. Mari sama-sama kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kami boleh dikumpulkan lagi Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Puji Tuhan adik-adik, di pagi hari ini sebelum kakak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang belum ada Alkitabnya, boleh ambil Alkitabnya ya. Minta sama mama, sama papa atau sama kakak yang ada di rumah untuk ambilin Alkitabnya. Kakak hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya sudah pegang Alkitabnya. Saat ini kakak akan kasih satu ayat buat adik-adik. Bukan satu ayat sih adik-adik. Ada 5 ayat dalam satu pasal. Kita buka dalam Kejadian. Kejadian di Alkitab mana ya adik-adik? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Wah, siapa tuh yang bilang perjanjian baru? Perjanjian lama adik-adik, oke? Kita buka dalam Kejadian 15. Ayo, siapa yang sudah dapat katakan sudah. Yang ada di rumah ya semuanya ya. Oke. Kejadian 15 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Kejadian 15 ayat 1 sampai 5. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di pagi hari ini adik-adik, di pagi hari ini dengan pagi yang sukacita, kakak akan membawakan tema yaitu janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang di sini kakak mau tanya dulu, yang ada di rumah. Siapa di sini yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai harapan? Coba siapa, ayo. Nah, mungkin adik-adik di rumah mempunyai harapan ke depan ya. Dan janji Tuhan kepada kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bisa lihat cerita Abraham ini adik-adik. Abraham ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang yang taat kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan berjanji dalam kehidupannya, Tuhan menepatinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan Abraham, dia menerima semua janji Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan yang sudah kita baca di dalam Kejadian 15 bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan Abraham anak. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu GPDI Immanuel Garut, tentunya banyak sekali harapan kita ke depan, amin. Banyak sekali apa yang adik-adik inginkan, banyak sekali apa yang adik-adik butuhkan ke depannya. Percayalah adik-adik bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini, janji Tuhan itu akan digenapi kepada kita semua. Amin. Banyak juga ya kita sudah bisa lihat adik-adik janji-janji Tuhan dalam kehidupan Abraham. Contohnya salah satu keturunannya akan menjadi banyak. Terus ada lagi janji Tuhan akan membuat Abraham itu menjadi besar. Janji Tuhan kepada Abraham, Abraham akan menjadi bapa orang beriman, dan ketika dia percaya kepada Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Begitu juga adik-adik dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang
saat ini menanti janji-janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik ya, ada yang akan mungkin bercita-cita ke depan jadi polisi, jadi polwan, jadi dokter, atau jadi apapun itu yang baik tentunya ya. Nah, janji Tuhan kepada kita, kita akan diberkati, amin. Kita akan menjadi berhasil dalam kehidupannya. Seperti Abraham. Abraham ketika dia menanti janji Tuhan dan Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupannya, dan Abraham boleh juga menerimanya dalam kehidupannya. Kalau adik-adik bisa baca di dalam Kejadian 21, di situ katakan Ishak lahir. Artinya keturunan Abraham. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Abraham diberikan seorang anak dari Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita adik-adik. Tentunya kita juga mau untuk menerima apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tetapi adik-adik, dalam kehidupan kita ada hal yang diperlukan supaya kita bisa menanti janji Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Yang pertama adik-adik, ada dua hal yang akan kakak bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama, yang kita perlukan untuk kita memperoleh janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adik-adik, kita harus sabar. Amin. Kita harus sabar. Coba adik-adik katakan ke samping kiri, samping kanan, katakan sabar. Sabar. Haleluya. Kesabaran seorang Abraham selama 25 tahun dia menunggu janji Tuhan, itu tidak mudah adik-adik. Butuh waktu yang sangat lama. 25 tahun dia menanti janji Tuhan, dan setelah 25 tahun kemudian Abraham boleh menerimanya. Sangat lama ya tentunya adik-adik. Apalagi kalau misalnya contoh mama atau papa janjian kita untuk keluar atau untuk ke pantai atau kemanapun. Mama dan papa janji besok ya. Tapi kalau besok itu udah terasa lama banget. Ya kan? Karena apa? Saking ingin pergi ke pantai untuk melihat sesuatu yang luar biasa, kita tidak sabar. Nah, kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sabar dengan janji Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau di sekolah ya, mungkin kalau sementara Zoom, kadangkala kita nggak sabar dengan keadaan. Mungkin sementara belajar kita nggak sabar, ingin cepat-cepat selesai. Untuk itu adik-adik, kita harus perlu sabar. Perlu untuk mengendalikan hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mulai dari saat ini, mulai kecil ini sampai kita besar, kita harus belajar sabar dalam kehidupan kita. Apalagi kalau mungkin di rumah atau sama kakak, sama adik, ya kan? Mungkin bertengkar atau apapun itu, kita harus tetap sabar. Supaya ketika dengan sabar itu, kita boleh memperoleh yang namanya janji Tuhan. Amin. Kalau kita tidak sabar dalam kehidupan kita, kita gegabah, atau kita emosian, atau apapun itu, kita tidak akan menerima atau memperoleh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa adik-adik? Kita harus sabar. Oke, untuk memperoleh janji Tuhan, yang kedua, kita perlu untuk percaya penuh kepada Tuhan. Kita perlu percaya penuh kepada Tuhan, bukan kepada siapapun. Manusia boleh saja berjanji, mama, papa, kakak atau siapapun boleh berjanji dalam kehidupan kita.
Tapi kadangkala janji mereka itu tidak ditepati. Tapi percayalah adik-adik, ketika kita penuh dengan kepercayaan, percaya kepada Tuhan akan janji-janjinya Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita minta. Segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Abraham adalah orang bapa yang percaya. Untuk itu kita juga harus percaya sama Tuhan. Amin. Kepada janji-janjinya Tuhan adik-adik. Kita harus percaya penuh. Penuh artinya di sini full adik-adik. Seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan adik-adik kasih sama Tuhan. Percaya penuh sama Tuhan. Ada kadangkala ketika menanti janji Tuhan, mungkin kenapa ya? Bilang, kok Kak Hizkia bilang Tuhan akan menepati janjinya. Tapi kenapa sampai saat ini saya belum menerima janji Tuhan? Mungkin adik-adik di dalam perjalanan kehidupan adik-adik menunggu janji Tuhan, mungkin adik-adik tidak sabar pertama ya tadi. Yang kedua ini juga, mungkin adik-adik kurang untuk percaya sama Tuhan. Tapi kakak mau katakan pada pagi hari ini, marilah adik-adik percaya penuh kepada Tuhan. Ketika adik-adik percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin belum saat ini adik-adik terus belajar percaya sama Tuhan. Amin. Mungkin minggu depan, mungkin 1 bulan kemudian, mungkin 1 tahun kemudian. Tapi adik-adik percayalah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji dalam kehidupan adik-adik akan memberkati adik-adik, mungkin lewat orang tua adik-adik, lewat saudara adik-adik, atau lewat siapapun itu, percayalah adik-adik bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Amin. Janji yang tidak pernah berubah. Untuk itu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sama-sama belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu GPD Immanuel Garut, kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang mempunyai kesabaran. Amin. Mempunyai sabar, terus kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan kakak pada pagi hari ini boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik, untuk adik-adik itu tetap sabar dan tetap percaya sama Tuhan. Amin adik-adik. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus tetap percaya sama Tuhan. Dan adik-adik kakak mau katakan, tetaplah adik-adik itu fokusnya sama Tuhan. Amin. Fokusnya kepada Tuhan Yesus kita, bukan kepada yang lain. Oke? Janji manusia beda dengan janji Tuhan adik-adik. Janji manusia boleh saja mengecewakan. Bisa saja ya mengecewakan. Tetapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, puji Tuhan kita akan tutup firman Tuhan kita pada saat ini dengan kita akan berdoa. Mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai Tuhan adik-adik sekolah minggu yang ada, yang menonton live ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau terus taruh janji-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka akan berhasil dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pertumbuhan mereka di dalam Engkau. Dan biarlah kiranya Engkau terus menolong mereka, melindungi mereka dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah
dan ia akan mendekati kepadamu. Terima kasih. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah pada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Terima kasih. Yakobus 4 ayat 8 bagian A. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a bagian A berbunyi, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Terima kasih, salam sehat. Yakobus 4 ayat yang ke-8 berbunyi, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Terima kasih. Yakobus 4 ayat A8 berbunyi, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Terima kasih. Nah, adik-adik semuanya udah dengerin firman Tuhan kan? Apa pesan firman Tuhan pagi hari ini? Kakak mau dengar adik-adik bilang apa? Ya, betul sekali. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita ketika Tuhan mau menyatakan janjinya kepada kita, kita harus sabar dan percaya. Jadi kuncinya adik-adik, sabar dan percaya. Nah, adik-adik pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan pengumuman. Nah, adik-adik semuanya, pengumumannya yaitu minggu depan kita akan mengadakan ibadah Paskah. Yeay, Paskah. Wah, seneng banget nih Paskah. Apa ya yang ada di Paskah nanti. Jadi adik-adik jangan lupa nonton ya Paskah di YouTube GPDI Immanuel Garut jam 8 pagi. Ingat adik-adik, jam 8 pagi. Jadi adik-adik jangan sampai adik-adik semua ketinggalan. Adik-adik harus nonton karena akan ada keseruan-keseruan di sana adik-adik. Nah, adik-adik semuanya jangan lupa nonton ya adik-adik, jangan lupa nonton. Nah, adik-adik semuanya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan terus-menerus memberkati kehidupan kami, agar kami terus-menerus berkenan di hati Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah Paskah minggu depan. Dadah!